silakan loh ada Jessica Betul. di sini bisa menyalurkan sebagai LC dan juga pijat memijat. Ada beberapa yang ngeluarin video terus kayak bilang bahwa dia simpenan apa segala macam. Demo. Gitu. Pas gue cek videonya ternyata beberapa dari mereka ya anak gue. Gitu. Cuma ya balik lagi. Hai, selamat malam, selamat siang, dan selamat sore teman-teman UMR kita. Bagaimana, sudah dapat kerjaan belum? Lu pasti lu kayak ini toh, kayak YouTube MLM yang gitu. Anda mau sukses? Anda mau sukses, Anda mau kerjaan lebih dan mendapatkan uang tambahan? Ya. Langsung saja bergabung bersama kami karena hari ini kita mendatangkan tamu spesial yang bisa mendatangkan uang bagi teman-teman UMR yang dipecat. Jahat. Kayak main sifat kita ya, kita juga lagi cari-cari nih. Siapa yang mau diganti? Kita kedatangan namanya Jessica. Oh, Jessica. Ya. Jess. Hai Jessica. Hai. kabar? Baik, alhamdulillah. Ih, sebut alhamdulillah. Padahal pekerjaannya emang? gak banget. Loh, pekerjaan gue baik-baik Oh, aja. ya, baik-baik kok. Anak-anak gue yang nggak tahu gitu. Emang pekerjaan lo apa sih? Pekerjaan gue adalah menyalurkan kreativitas dan bakat-bakat dari teman-teman di berbagai daerah di Indonesia. Nah, buat teman-teman yang di Gitu. kampung, daerah, Iya. putra-putra kabupaten, ya kan, putri-putri kabupaten yang punya bakat kreativitas, silakan loh ada Jessica di Betul. sini bisa menyalurkan Sebagai LC dan juga pijat memijat. Ini kita di-banned sama kabupaten Indramayu. Padahal ya, Ini nih gubernur kampung gue nih. iya. Padahal bupatinya udah bikin email loh. Saya mau dong nih, banyak loh ini yang nganggur di sini. Tahu-tahu jadi tukang pijat. Enggak pijat itu perlu kalau misalnya kalian capek, misalnya habis kerja, kan perlu, massage tuh perlu loh. Benar, kemarin Betul. si Betul. Pak Ali yang pijat keamanan itu. Dia bilang kan emang kalau pijat itu emang harus rutin. supaya Harus. stres. Pijat Harus juga rutin. terapi depresi. Betul. Jessica ini agency, Betul. dia itu yang menyalurkan, Benar. sekaligus merekrut ya. Betul. Merekrut tenaga kerja dari kabupaten, Beberapa daerah lah. beberapa Iya. daerah di Pulau Jawa aja tuh. Masih di Jawa. Sejauh Masih ini di masih di Jawa. Jawa. Jadi lu coba jelasin dong Apa? lu apa namanya sebagai gimana awalnya lu kenapa bisa kepikiran jadi bikin agency Oke, gitu. jadi tuh sebenarnya ini based on pengalaman pribadi gue. Jadi tuh dulu tuh waktu gue mulai umur 19 tahun, waktu gue masih kuliah. Loh kenapa, kan gak masalah. Iya, udah Jadi gue bisa membiayai kuliah gue sendiri gitu. 19 tahun gue jualan pepes punya sama gue. Oke, terus Iya, jadi tuh dulu gue ngebiayain kuliah gue memang sendiri. Nah. Terus udah gitu, kan waktu itu gue masih bingung tuh gue mau kerja apa ya gitu. Terus akhirnya gue ikutlah sama salah satu teman gue, terus dia bilang lo mau nggak jadi LC gitu. Terus gue bertanya lah, LC tuh ngapain aja kerjanya gitu. Terus dia menjelaskan lah, lo cuma nemenin aja sebenarnya, nemenin tamu-tamu aja gitu. Terus dia kasih tahu batasannya, terus akhirnya gue ikut. Terus udah gitu yang tadi refleksi massage dan segala macam itu juga akhirnya gue ikut. Jadi di samping gue kuliah, gue juga kerja itu juga. oh sampingan. Itu sampingan gitu. Nah terus udah gitu ternyata menurut gue cukup menghasilkan nih gitu. Terus beberapa kali gue pulang kampung lah gitu istilahnya. Terus ada teman-teman gue yang di kampung yang bertanya kayak, lo sekarang kerja apa gitu. Terus lo sekarang kerja apa, terus kok lo bisa sih ngebiayain kuliah lo sendiri gitu. Terus lo bisa tough lah di Jakarta sendiri gitu. Terus akhirnya Kampungnya hebat ya, ngerti tough. iya, gue yang ngomong. Saya jangan terlalu menyerap apa yang saya ucapkan. Ya pokoknya lo kok bisa lah gitu, istilahnya lo di Jakarta lo bisa kuat biayain hidup lo sendiri gitu. Ya. Terus lo pulang juga bisa bawa sesuatu lah buat keluarga lo gitu. Akhirnya gue kasih tau lo sama mereka bahwa- Kiat-kiatnya. Iya, gue kerjanya ada 2 pekerjaan gue gitu, bahwa gue ya ibaratnya tukang pijat gitu dan gue sama LC juga. Nah terus ternyata ada dari beberapa mereka yang tertarik pengen ikutan gitu. Ya udah, terus akhirnya
gue kasih tahu caranya, terus gue kasih tahu rules-nya harus gimana, terus ya kalau mereka setuju ya mereka ikut gue ke Jakarta gitu. Gitu. Jadi awalnya emang lu sebagai profesional terapis Betul. dan LC, Iya. terus akhirnya lu ajak orang. Betul. Nah, tangannya mijit-mijit sendiri. Iya. Bakal sih. Iya. Aduh ketahuan lagi. Ketahuan lagi. Iya. Ini capek. Iya. Bikin berapa orang tadi? Terus selanjutnya itu ngapain? Jadi gini, gue biasanya ngeliat dulu backgroundnya dia mau ikut gue tuh kenapa. Nah kan kalau misalnya kayak Sarjana minimal iya, D3. iya, terus udah gitu pokoknya harus pintar bahasa Inggris, harus minimal 3 bahasa lah. Gila. Terus biasanya kan mereka punya banyak permasalahan lah kalau misalnya di desa. Oh, emang apa aja permasalahan? Ini boleh ya ngomongnya? Oh boleh ya. Jadi Presiden nonton kok. Subscribe dia. Iya, nanti dicari terus siapa tau kan gue. Ada nasi goreng bawa hate nggak ada baru malam nanti. Ya terus udah gitu, jadi mereka tuh rata-rata yang pertama itu karena mereka pendidikannya minim di sana, kebanyakan lulusannya SMP. Jadi begitu mereka SMP terus mereka bingung mau gimana, mau ngapain ya. Paling kebanyakan dari mereka ikutin apa yang dikerjakan sama orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang biasanya dijodohin di kampung. benar. Jadi banyak banget anak-anak bayar yang utang biasanya. Iya. Kalah judi. betul. Bayar anak. ada Pak. Ada loh, ada. Itu terjadi. Oh, gitu? Iya, itu terjadi. Ada salah satunya. Lucu nih kasusnya. Coba. Itu ada. Nah, terus Sedih Parah maksudnya. banget lu. itu ada. Terus ada lagi. Nah ternyata tuh kalau misalnya gue bertanya lebih deep lagi, kebanyakan dari mereka ternyata kasusnya adalah di sana mereka udah nggak virgin lah ibaratnya. Gitu. Nah kalau misalnya di kota-kota tempat ya desa gue itulah gitu, kampung gue itu kan masih dilihat banget lo begitu lo udah nggak perawan, lo bakal jadi cemoohan atau segala macam gitu. Terus kalau misalnya lo di umur 22 lo belum nikah, itu bakal jadi kayak aib banget buat keluarga. Nih, warga Tasik. Gitu. Jadi kata bukan Berapa umur berapa tadi? Gitu. 22 tahun belum nikah. Dua-dua biasanya. 32 belum nikah. Wow. Bunda, nonton kan? Bundanya abang. Bunda Imet. Ada editing, Pak. Apa sih rules yang lo terapkan tuh apa aja? Biasanya kalau kayak gue, yang pertama tuh mereka nggak boleh narkoba, yang jelas. Karena urusannya panjang tuh kalau narkoba, gitu. Karena kalau kedua buat gue, mereka harus jujur sama gue. Jadi ketika emang mereka udah nggak perawan gitu, mereka harus ngomong sama gue. Ya. Mereka harus ngejelasin sama gue, jadi gue juga bisa nge-treat mereka dengan baik, terus gue bisa menyalurkan mereka juga dengan yang enak gitu. Terus yang ketiga, biasanya tuh kalau gue adalah harus tanggung jawab. Jadi kan tugas gue adalah membawa mereka dari kampung lah ibaratnya ya gitu, dari daerah ke kota. Lalu gue ngasih mereka ibaratnya kayak pelatihan gitu buat mereka. Oh, ada? Ada pelatihannya dong gitu. Jadi kayak model doang ya ada pelatihan. Sama nyanyi enggak. Catwalk gak dilatihnya? Iya, ada. Jadi gue ngasih pelatihan sama mereka, terus setelah mereka ibaratnya lulus pelatihannya ya gue salurin. Nah nanti di luar dari gue ketika mereka sudah bekerja, mereka mau gimana kan itu bukan tanggung jawab gue. Iya. Gue udah lepas tanggung jawab. Soalnya ada juga kasusnya gue ngobrolnya jadi sama orang tuanya mereka. Lu kayak guru BP ya? Iya, Kayak ada wali. gue gak kepikiran sampai situ, tapi bener juga setelah dipikir ya. Gitu, jadi ada beberapa kasus yang gue bahkan ngobrolnya sama orang tuanya. Gitu, karena orang tuanya merasa kayak ini anak gue di sini masa jadi misalnya jadi petani juga sama kayak gue gitu. Jadi ya udah deh nih lo bawa aja. Dan biasanya tuh gue selalu ada kayak surat perjanjian gitu. Nah, surat perjanjian itu beberapa kasus di gue malah yang tanda tangan tuh adalah orang tuanya. Jadi ibaratnya gue harus memperlakukan anaknya dengan baik gitu. Itu tanggung jawab gue ke orang tuanya. Oh, berarti gitu. tanpa ada paksaan di situ ya? Tanpa ada paksaan, makanya gue bilang kalau misalnya emang lo mau ikut ke gue, rulesnya kayak gini. Nah kalau gue biasanya memang si surat itu gue bawa dulu. Jadi begitu sebelum dia ikut gue ke Jakarta, itu udah tanda tangan dua belah pihak gitu. Resmi Gitu, berarti. resmi. Berarti lu bukan kategori human trafficking ya? Bukan. Itu kan secara sadar. Emang dan mau bantu aja nih orang ada butuh Kerjaan. kerjaan, lu kasih kerjaan. Betul. Tapi biasanya gue batasin umur sih. Biasanya gue minimal 19, maksimalnya ada di 27. Oh, maksimal 27. 27. Sebenarnya waktu itu 30 masih bisa ikut sama gue, tapi gue ngeliatnya kayak performanya tuh
udah berkurang lah gitu. Jadi gue dapat beberapa komplain dari tempat gue menyalurkan mereka gitu. Jadi kayak oh ya udah deh. Biasanya kalau misalnya di desa tuh umur 15 juga udah banyak tuh yang pengen datang, udah pengen ikut ke kota terus kerja di kota. Tapi kan gitu. umur kan, nggak maksudnya itu kan di bawah umur itu kan. Kalau Iya, ketika nah, lu mempekerjakan itu betul. kan artinya lu kan melanggar hukum. Betul. Dong. Dari semua anak lo yang udah lu pernah urusin, ada yang berhasil dan ada yang sampai gagalnya itu sampai ketahuan nggak sih? Gagalnya tuh, jadi ada yang gagal itu ada yang misalnya dari si tempat dia bekerja, misalnya akhirnya komplain sama gue. Sebenarnya kan ini kayak penyalur asisten rumah tangga aja kan. Jadi begitu ada anak lo yang bermasalah, itu bakal ke gue gitu. Maksudnya ngomongnya ke gue itu ada. Nah terus kalau kayak gitu biasanya gue akan kayak ngasih warning dulu sama dia nih, lo kata orangnya itu tuh lo begini. Kalau misalnya lo mau benerin, gue kasih waktu lo. Misalnya let's say gue lihat sebulan 2 bulan, kalau lo masih kayak gitu, ya terpaksa gue pulangin. Sebenarnya ini yang tadi lo bilang, misalnya akhirnya dia extend sama customer, itu yang tadi gue bilang banyak, itu customernya bukan banyak juga. Ada beberapa lah yang customernya tuh bukan customer biasa. Kalau misalnya lo ngikutin perkembangan aplikasi di Indonesia yang lagi happening banget. Apaan? Di chat? Enggak, dia Bu Elsie. Chat. Karena udah gak ada gue masak sih. Disebut lagi sama dia, gue Nah kalau kemarin kalian tahu perkembangan si salah satu aplikasi yang sekarang lagi terkenal banget, boleh sebut nggak sih? TikTok. Boleh, boleh, oke. TikTok di Nah itu kan kemarin jadi ada beberapa yang ngeluarin video terus kayak bilang bahwa dia simpenan apa yang segala ini, macam. demo Gitu, betul. Omnibus Law. Betul. Nah terus pas gue cek videonya ternyata beberapa dari mereka ya anak gue. Gitu. Cuma ya balik lagi, itu kan tanggung jawabnya mereka. Setelah 6 bulan, terus mereka udah nggak bareng sama gue ya. Iya, terserah mereka gitu. Mengabdi ke madam aja deh. Tapi kita juga punya bintang tamu ya, kalau kita buka sensornya ya gitu, Yang mana? private. Oh iya. Itu juga sama tuh, bapak-bapak. Iya, buka sensornya. Iya, yang membuat tidak bisa masuk ke Sayangnya, daerah saya. jiwa kita masih kebinekaan. Tadi kan udah ngomong cerita masa lalu, bagaimana lu ngerekrut orang-orang kan. Nah, tapi kan pasti ada yang seenggaknya bandel kan. Karena kan dari bandel itu kan hasilnya kan juga lumayan Betul. banyak kan. Nah, itu lu gimana cara menyikapinya gitu? Sebenarnya ya nggak dipungkiri ya, ketika lo nemenin aja, pasti tuh banyak deh customer yang akhirnya jadi mengarahnya ke sana gitu. Pasti dong. Tapi kan Ya pasti jadi ada kan gitu. ada. Jadi nah kalau misalnya ngelihat dari zaman gue masih kerja ya, maksudnya masih sebagai kayak gitu, kalau gue ngasih kayak beneran ngasih pagar sama orang itu gitu, kayak ya udah lo mau sama gue bisa cuma sampai segini gitu. Nah terus tapi ada juga beberapa temen gue akhirnya kalau misalnya lo mau lebih boleh ya lo bayar lebih di luar ini gitu ya, ibaratnya jadinya kayak uang tipnya. Gitu, jadi kayak uang tipnya oke, kayak uang tip lo misalnya gue gedein, let's say misalnya gue kasih 5 juta tapi lo balik sama gue gitu. Ada juga, nah kalau gue ke anak-anak gue itu dari awal gue tekenin, makanya tadi kenapa gue bilang salah satu yang harus dipegang sama mereka adalah jujur dan tanggung jawab. Jadi begitu sebenarnya begitu gue tahu sih pasti anak-anak gue ada lah lebih lah pasti dari satu yang akhirnya jadi kemana-mana. Gue nggak apa-apa asal nggak nyampe di kuping gue. Pokoknya nggak sampai di kuping gue bahwa anak ini dibungkus lah ibaratnya sama customernya, gue nggak masalah. Oh berarti emang urusan lu udah di kerjaan aja. Betul. Tapi selebihnya itu di tempat, di TKP. Yes. Itu hak urusan dia. Makanya tadi gue bilang itu tanggung Hak jawabnya dia. Nah beda cerita kalau misalnya ya gue yang tadi gue bilang gue tanda tangannya sama orang tuanya itu beneran harus gue jagain banget. Lu ikut kerja juga. Iya, gue tungguin di depan pintunya. Kalau waktunya udah mau habis, beneran masuk. Tinggal 10 menit lagi mau nambah jam gitu. Ini sistem pendapatan lo tuh gimana sih? Sistem pendapatan lo nih? Nah, jadi dari tuh agensi. jadi sebenarnya gini. Dulu waktu gue masih bekerja sebagai gue, itu uangnya gue save. Ketika gue 19 tahun sampai 23 lah, 24 gitu, nggak banyak jajan ibaratnya gitu deh. Gue tuh sama si anak-anak gue ini, gue menyebutnya anak-anak gue lah, anak-anak gue ini, gue ada kerjasama kan, ada surat kerjasama gitu lah, kontrak. Nah jadi penghasilan mereka itu selama 6 bulan, 3-40%-nya itu ke gue.
Gede juga potongan. Gede lo ya. juga. Tapi kan R 4.200.000 sekarang ya kan. Terus pipa 30-40% sekitar 1.500.000-an. iya, tapi kan sebenarnya gini, mereka tuh bisa dapat uang lebih dari tip per masing-masing customer. Dan lu nggak ngambil tip dari mereka? Maksudnya uang tip nggak lu ambil juga? Enggak, uang tip udah haknya mereka. Pokoknya gue cuma ngambil dari gajinya mereka 30 sampai 40 dan itu pun karena kan gue ada pelatihannya. Maksudnya jadi selama mereka Oh, jadi ada uang biaya pelatih. biaya pelatihan. tinggal. Betul. Iya, Jadi lu yang tempat lu tinggalnya itu. sama gue. Jadi tinggalnya sama gue terus udah gitu gue ajarin make up dan segala macam. Nah, make up dan bajunya itu juga gue yang profit ke mereka. Dan itu tidak gue minta balik, itu buat mereka. Wah, Anda beli di Tanah Abang? Enggak. Beli di Lusinan? Iya, saya bilang lulusnya kayak Cherry Bell, kayak buat Cherry Bell. Betul. Jadi itu. Biar murah, Pak. Iya, betul. Tapi kan ada yang 90 ribuan. Ada. Baju sailor. Iya. Berapa sih minimal pendapatan lo per bulan dari itu? Minimal ya. Ya. Minimal 15-17 kepegang lah Per bulan? per bulan. Itu dari berapa anak sih rata-rata? Banyak. 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 Dan sebenarnya gue kan ada pekerjaan lain di luar agensi ini. Lita darat. Biasanya kalau sudah punya uang banyak, dipinjemin ke orang-orang susah. Jadi gua cukup ini ya, cukup ilmu pengetahuan kita cukup dibuka. Iya, ternyata ada juga pekerjaan kayak gitu. Ada. Lu Biar buka franchise mungkin? Gue rencananya emang mau buka yang cowok sih, kalau lo mau ya. Ada pesan-pesan terakhir nggak buat teman-teman sana yang dari daerah mungkin supaya kerjanya lebih keras lah atau misalnya Supaya lebih tough. tough gimana gitu. Iya buat Apa ya? Buat di kabupaten di Iya, luar buat sana. kabupaten gitu. Biar nggak menyerah lah hidupnya. Ya kalau gue sih bekerja sesuai passion lah. Mana ngerti passion? Orang Majalengka suruh kerja. Ini aja karena tawaran lu pijat, nggak ada yang lain. Gini, pokoknya selama lo bekerja ada dua menurut gue yang harus lo pegang dengan teguh adalah yang pertama lo harus jujur, yang kedua lo harus tanggung jawab sama kerjaan lo. Gitu. Jujur dan tanggung jawab. Hai anggota DPR, dengarkan itu. Gak denger mereka. Jangan denger. Harus jujur. Yes, thanks berat. Thank you. Walaupun gua tahu nama saya bukan Jessica. Tahu kan nama-nama Jawa Barat? Oke, Jess, terima kasih banyak ya udah datang ke podcast. Sama-sama. Bisa juga dengerin podcast kita yang lain juga Di Roof. di Spotify dan juga Roof. Ya, Morif, jangan males upload di Spotify. Makanya dengerin banyak dong Roofnya punya kita tuh digeser Ini siapa? sama Roof. Itu salah satu bentuk protes gua tuh. Makanya dinaikin jadi Tahu lu, udah di follow back juga lu. Oke, Roof, thank you ya. Oke, teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.